F1 musim 2025 resmi dibuka dengan balapan ronde pertama yang berlangsung di sirkuit Albert Park GP Australia hari Minggu siang kemarin. Sebuah balapan pembuka yang menuntaskan dahaga fans F1 terhadap aksi dan drama-drama di sirkuit dengan sajian race yang seru dari awal sampai akhir. Lando Norris sukses keluar sebagai pemenang setelah berhasil menahan laju Max Verstappen dan tekanan dari Oscar Piastri sepanjang balapan. Dia finish cukup tipis, yaitu 0,8 detik dari Verstappen untuk meraih kemenangan kelima dalam karirnya di F1. Norris yang start dari pole position dan berhasil amankan posisi terdepannya meski sempat terancam dari Verstappen yang cukup agresif di trek basah. Pembalap Inggris tersebut berhasil menahan gempuran dari sang juara dunia 4 kali di fase-fase awal race, sampai kemudian Verstappen malah buat kesalahan sendiri dengan melebar di tikungan 11 pada lap ke-17. Tapi setelah itu Norris tak bisa bersantai, karena ada Oscar Piastri yang gantian memberikan tekanan. Selama hampir 14 putaran, Piastri berusaha menempel ketat rekan setimnya tersebut dengan nge-spam fastest lap dan secara konsisten catatkan waktu yang lebih baik. Sampai akhirnya ketika gap keduanya sudah kurang dari sedetik, tim memberi instruksi bagi Piastri untuk tahan posisi. Instruksi tersebut ditujukan supaya Piastri menahan diri untuk tidak lancarkan manuver karena ada mobil khas yang harus di-overlap dan tim tidak mau ambil resiko terlalu besar. Begitu mobil khas sudah dilewati, McLaren kembali memperbolehkan Piastri untuk nge-push dan berduel lagi dengan Norris. Namun sayangnya karena instruksi tim order itu, Piastri jadi kehilangan ritme karena setelah menyalip back marker, gap dengan Lando melebar jadi 2 detik dan dia mulai membuat beberapa kesalahan. Ketika safety car muncul karena insiden Fernando Alonso dan memasuki pergantian ke ban kering, Piastri sudah kehilangan sentuhan terhadap Norris, di mana ia tidak bisa mengejar rekan setimnya itu selepas restart. Puncaknya adalah pada lap ke-45 ketika Oscar melebar di tikungan 12, yang kemudian lanjut melintir di tikungan 13 dan membuatnya terjebak di rerumputan. Pembalap 23 tahun itu memang bisa mundurkan mobilnya dan lanjut balapan, tapi momentum untuk meraih kemenangan di hadapan publik sendiri otomatis sudah sirna. Piastri pada akhirnya hanya bisa finish di posisi 9, usai lakukan manuver ciamik ke Lewis Hamilton di tikungan 9 dan 10. Piastri memperpanjang kutukan sirkuit Albert Park, di mana belum ada pembalap lokal yang bisa naik podium pada GP Australia selama digelar di sana. Kembali ke topik soal Norris, balapannya juga dibilang tidak begitu sempurna karena ia juga buat beberapa kesalahan, seperti pada lap yang sama seperti Piastri. Sebenarnya Norris melebar lebih dulu karena trek yang mulai basah ketika hujan turun lagi di fase akhir race. Setelah melebar di tikungan 12, Norris langsung masuk pit untuk ganti lagi ke ban intermediate. Sementara itu Max Verstappen yang ada di belakangnya memilih untuk stay out dengan ban kering selagi hujan semakin deras mengguyur sirkuit Albert Park. Sempat stay out selama 3 lap, dan karena hujan makin deras, Verstappen akhirnya memilih masuk pit untuk ganti ke ban basah mengikuti pembalap lainnya. Dan ketika safety car muncul untuk terakhir kalinya karena insiden Liam Lawson dan Gabriel Bortoleto, Verstappen sudah kembali ke posisi kedua di belakang Norris. Restart dengan menyisakan 7 lap tersisa. Norris dipaksa bertahan sekali lagi dari kejaran Verstappen, di mana ia tidak boleh lakukan kesalahan, dan itu berhasil ia eksekusi dengan sangat baik, sampai menyentuh garis finish di urutan terdepan. Lando Norris sukses lewati ujian pertamanya di Australia. Sejauh ini, dia menunjukkan performa yang lebih matang dari apa yang kita lihat musim lalu, yaitu menang dan tuntaskan tekanan yang diberikan oleh Verstappen serta Piastri di kondisi cuaca berubah-ubah. Masih ada 23 ronde lagi, dan Norris masih harus merapikan lagi eksekusinya yang masih cukup rawan dengan drama-drama kusut jika ingin konsisten sampai akhir musim. Ia tak bisa lengah sedikit saja karena kemarin membuktikan kalau Max Verstappen, meskipun dengan mobil yang kurang memadai, tapi dia masih bisa berikan ancaman serius. Red Bull masih belum menemukan ritme yang begitu baik di ronde pembuka, dan mereka sepenuhnya bergantung pada skill Verstappen dengan utak-atik setup di tiap akhir pekannya. Tapi meski begitu, jelas kalau Red Bull bersama Verstappen masih menjadi kombinasi yang cukup mengerikan untuk lakukan perlawanan terhadap McLaren yang berada di atas angin. Di podium ketiga ada George Russell yang lakoni balapan yang relatif sepi karena sejak start dia hanya bisa menatap duel-duel yang terjadi antara McLaren dan Red Bull. Pada fase awal balapan saja, gap Russell ke barisan duo McLaren bisa mencapai lebih dari 20 detik dan praktis dia hanya bermain aman untuk bawa mobil sampai finish. Sampai kemudian hujan turun lagi di akhir balapan dan melorotnya Oscar Piastri membuat Russell kejatuhan voucher berhadiah dengan huni podium ketiga di GP Australia.
Di posisi keempat ada rekan setimnya sekaligus debutan terbaik pada balapan kemarin, yaitu Andrea Kimi Antonelli, yang sukses finish keempat pada race perdananya. Meski start dari urutan ke-16 karena gagal lolos dari Q1 pada kualifikasi, cuaca hujan jadi berkat tersendiri bagi Antonelli, yang sudah dikenal sebagai Rain Master semenjak di ajang junior dulu. Ia berhasil survive lap pembuka dan naik ke posisi 13, serta menyalip Nico Hülkenberg dan Lance Stroll untuk naik mendekat ke top 10. Sampai kemudian hujan yang turun lagi di akhir balapan, dan strategi jitu dari Mercedes dieksekusi dengan baik oleh Antonelli untuk merangsek naik ke barisan 5 besar. Antonelli lalu berhasil salip Alex Albon untuk finish di urutan keempat GP Australia, meskipun ia sempat dihukum penalti 5 detik karena unsafe release, yang mana penalti itu kemudian diralat oleh FIA setelah Mercedes meminta peninjauan ulang. Finish keempat dan raih 12 poin, membuat Antonelli menjadi pembalap termuda kedua setelah Max Verstappen yang bisa meraih poin di balapan F1. Di belakang Antonelli ada Alex Albon yang jalani balapan heroik bagi Williams dengan finish kelima dan koleksi 10 poin perdananya musim ini. Albon yang start dari posisi 6 sempat alami momen-momen menegangkan ketika berduel dengan duo Ferrari serta Yuki Tsunoda pada pertengahan balapan. Namun berkat strategi apik dari Williams dengan pit lebih awal dan tidak mengikuti pembalap di depannya yang stay out, ia berhasil amankan posisi 5 besar. Carlos Sainz yang harus DNF di awal race karena melintir cukup berperan dalam strategi Williams tersebut, karena ia memaksa tim untuk memasukkannya ke pit jika melihat sektor terakhir yang sudah cukup basah. Awal yang positif bagi Williams dan 10 poin membuat tim bertengger di posisi 4 konstruktor sementara. Hasil positif juga didapat oleh Lance Stroll, di mana ia kali ini menggendong Aston Martin setelah Fernando Alonso gagal finish karena insiden di tikungan ke-8. Stroll kembali tunjukkan tajinya di kondisi hujan dengan manfaatkan strategi dari Aston Martin yang menyuruhnya segera masuk pit saat hujan turun di akhir balapan. Meski kecolongan dari Antonelli, tapi finish ke-6 sudah lebih dari cukup untuk mengawali musim Aston Martin dengan momentum yang bagus. Nico Hülkenberg juga mendapat hasil yang sangat impresif dengan membawa Sauber finish di urutan ke-7 pada balapan comeback-nya bersama tim asal Swiss tersebut. Hülkenberg lanjutkan tren positif sebagai spesialis Albert Park dengan raih poin 8 kali dari 9 balapan GP Australia terakhirnya. Ia manfaatkan kacaunya barisan depan saat hujan turun di akhir balapan dan naik ke posisi ke-7 ketika pembalap yang terlambat masuk pit mulai ganti ke ban basah. Bawa pulang 6 poin di ronde pembuka, Sauber sudah kumpulkan poin yang lebih banyak dari keseluruhan musim 2024. Masuk ke pembahasan tim yang kalian pasti sudah tunggu-tunggu. Ferrari memang tampil sangat mengecewakan pada race kemarin. Start dari posisi 7 dan 8 bukannya membaik, tapi mereka malah finish di urutan 8 dan 10 seusai race. Ferrari dan hujan masih belum begitu bersahabat, di mana mereka malah dibuat bingung dengan radar cuacanya sendiri yang berdampak ke pemberian strategi yang kurang tepat. Lagi-lagi Ferrari mengambil gamble yang tidak perlu dengan membiarkan Hamilton dan Leclerc stay out saat hujan turun di akhir balapan. Padahal di radar jelas terlihat kalau hujan deras akan mengguyur sirkuit selama 3 lap dan kalaupun akan berhenti dengan cepat, pastinya bakal memerlukan waktu untuk kering. Hasilnya gamble itu gagal, terutama ketika safety car kembali muncul dan mereka dipaksa kembali memakai ban Inter. Selain itu, puncak komedi Ferrari juga ada dari komunikasi radio, di mana Leclerc dan race engineer-nya malah bingung sendiri soal perkara kursi kokpit kebanjiran. Lalu Lewis Hamilton yang belum akrab dengan Riccardo Adami setelah bertahun-tahun bersama Bono di Mercedes. Adami berulang kali meminta Hamilton memencet tombol K1 atau overtake button, meskipun sang pembalap belum berniat untuk menyalip, dan itu diminta secara berulang-ulang sampai membuat sang pembalap kesal sendiri. Butuh video tersendiri untuk membahas Ferrari, jadi nantikan saja pembahasannya dalam beberapa hari ke depan ya. Lalu Yuki Tsunoda dan Pierre Gasly juga jadi korban dari strategi gambling tim yang gagal, di mana keduanya harus gigit jari karena memupuskan peluang untuk raih poin. Terutama Tsunoda yang di kualifikasi bisa meraih posisi kelima, dan bahkan saat race dia sempat menyentuh posisi keempat. Kemudian dari semua rookie yang berlaga, hanya 2 yang bisa survive sampai finish, yaitu Antonelli dan Ollie Bearman. Debut Isaac Hadjar harus berakhir prematur karena melintir saat formation lap. Isaac Hadjar nampak sangat kecewa, dan ia ditenangkan dan disemangati oleh ayah dari pembalap idolanya, Lewis Hamilton. Jack Doohan juga tidak sampai 1 lap karena dia melintir di tikungan kelima selepas start. Kemudian Liam Lawson dan Gabriel Bortoleto alami insiden di lap yang sama. Oh iya, jangan lupa Alonso yang juga gugur karena melintir dan nabrak tembok di tikungan 8.
Jadi apa momen favorit kalian di balapan kemarin? Coba tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.